Langit sore tampak redup ketika Ayla menapaki halaman rumah bercat abu itu, menggenggam sebuah kotak kue coklat yang ia buat sendiri semalaman. Hari ini ulang tahun Raihan. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, Ayla tak pernah absen merayakannya, meskipun hanya sebagai adik teman. Ia berdiri sejenak di depan pagar, mengatur napas. Gaun putih sederhana yang ia kenakan berkibar diterpa angin. Rambutnya digulung rendah, dan di kedua tangannya menggantung harapan yang mungkin terlalu besar untuk disebut seikhlasnya. Yakin, Ayla? Kalau dia nolak kue ini, kamu mau taruh di kulkas 3 tahun lagi, gumamnya pada diri sendiri, diselingi tawa kecil yang terdengar getir. Suara pintu pagar terbuka dari dalam. Davin. Ayla, seru Davin, tampak terkejut. Masih sore. Raihan belum pulang, loh. Ayla tersenyum gugup. Aku tahu. Aku cuma mau nitip ini, ujarnya sambil menyodorkan kotak kue. Buat Raihan. Coklat kesukaannya, kayak dulu. Davin menatap wajah Ayla sejenak sebelum mengambil kotak itu. Ayla, kamu masih... Aku tahu dia nggak lihat aku seperti itu, Dav, potong Ayla cepat, mencoba terlihat kuat. Tapi nggak apa-apa. Nggak semua cinta harus dibalas, kan? Davin ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menatap punggung Ayla yang perlahan menjauh, pergi sebelum sempat diajak bicara lebih lama. Beberapa jam kemudian, Ayla masih duduk di halte dekat taman, menatap kosong ke jalanan yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu seperti pertanda malam akan membawa luka lain. Notifikasi pesan masuk mengusik lamunannya. Dari Davin. Ayla, makasih kuenya. Tapi kamu harus tahu sesuatu. Ia mengabaikan pesan itu. Ia tak siap. Belum. Namun hatinya membara oleh penasaran. Tanpa sadar, kakinya melangkah kembali ke arah rumah itu. Tapi saat ia melintasi jalan kecil menuju halaman, langkahnya terhenti. Di teras, Raihan duduk bersama seorang perempuan. Citra. Ayla mengenalnya. Teman kerja Raihan. Cantik. Elegan. Dan yang lebih penting, bukan dirinya. Raihan tertawa lepas ketika Citra menyuapinya sepotong kue. Bukan kue buatan Ayla. Di pangkuan Citra, sebuah kotak kado besar, mewah dan mengilap. Ayla menahan napas. Tak berani bergerak. Matanya berembun, tapi ia tetap menatap. Seperti menunggu keajaiban yang tak pernah datang. Raihan, bisiknya pelan. Apa aku terlalu biasa untuk kamu lihat? Langkah kaki dari belakang mengejutkannya. Dari tadi kamu di sini? Tanya Davin, muncul entah dari mana. Ayla mengangguk lemah. Tak ada gunanya berpura-pura kuat di depan Davin. Mereka sudah saling mengenal sejak kecil. Bahkan sebelum ia jatuh cinta pada Raihan. Aku tahu kamu gak bisa milih siapa yang kamu cintai, kata Davin pelan. Tapi kamu juga gak harus selalu jadi orang yang terluka. Ayla menoleh. Aku gak nyalahin siapa-siapa, Dav. Aku cuma pengen dia tahu aku pernah ada. Davin menggenggam tangan Ayla tanpa bicara. Di bawah sinar lampu jalan yang pucat, dua bayangan berdiri berdampingan, tapi hanya satu yang berharap lebih dari genggaman itu. Keesokan harinya, Ayla kembali menjalani rutinitas sebagai asisten dosen di kampus tempat ia kuliah dulu. Tapi pagi itu, pikirannya tak bisa lepas dari malam kemarin. Ia tak tahu yang lebih menyakitkan, melihat Raihan dengan Citra, atau menyadari bahwa hatinya tetap berdebar ketika mendengar nama Raihan, meski luka itu baru saja disayat ulang. Ayla, panggil suara yang akrab dari belakang. Davin lagi.
dengan gaya santainya yang selalu membawa tawa ke tengah suasana muram. "Kamu kuliah atau ngejar aku, sih?" sindir Ayla sambil tersenyum lelah. "Kalau dua-duanya bisa, kenapa enggak?" jawab Davin sambil mengangkat alis. Mereka berjalan beriringan menuju kantin kampus. Di sepanjang lorong, banyak mahasiswa yang mengenal mereka berbisik-bisik, mengira mereka pasangan. Ayla hanya tersenyum. Seandainya sesederhana itu. Di meja kantin, Davin meletakkan 2 gelas es teh dan sebuah kertas kecil. "Ini apa?" tanya Ayla. "Iseng. Aku nulis sesuatu buat kamu. Tapi nggak usah dibuka sekarang. Kalau kamu pengen tahu, baca pas kamu lagi sendirian." Ayla memandang mata Davin, mata yang selalu jujur, selalu hangat, selalu ada untuknya. Tapi sayangnya, bukan mata yang ia tunggu setiap malam dalam doa. "Thanks, Dav," ujarnya lembut. Dalam hatinya, Davin hanya bisa berkata, "Semoga suatu hari kamu sadar, aku di sini bukan karena kamu cantik, tapi karena kamu berarti." Malam itu, Ayla membuka kertas kecil yang diberikan Davin. "Aku tahu kamu mencintai kakakku. Tapi aku juga tahu kamu pantas dicintai seseorang yang melihatmu lebih dari sekadar bayangan. Kalau kamu capek nunggu, lihat ke samping. Aku di sini." Tangis Ayla pecah. Untuk pertama kalinya, bukan karena Raihan, tapi karena seseorang lain melihat luka yang ia sembunyikan dengan sangat rapat, dan ingin menyembuhkannya. Hari-hari setelah ulang tahun Raihan terasa aneh bagi Ayla. Ia masih datang ke kampus, masih mengajar sebagai asisten dosen, dan masih duduk di bangku kantin yang sama. Tapi ada satu hal yang berbeda, hatinya. Kini, di sela-sela denyut luka yang belum sembuh, perlahan tumbuh kesadaran bahwa ada seseorang yang dengan tulus berada di sisinya. Bukan Raihan, tapi Davin. Namun perasaan Ayla tak semudah itu berubah. Pagi itu, Ayla sedang duduk di taman belakang perpustakaan kampus. Ia membuka bukunya, namun pikirannya mengembara. Matanya melihat tulisan, tapi otaknya mengulang-ulang isi surat kecil dari Davin. "Kalau kamu capek nunggu, lihat ke samping. Aku di sini." "Aku lihat kamu malah ke depan, bukan ke samping," ujar suara familiar. Ayla mengangkat wajahnya. Davin berdiri sambil membawa 2 gelas kopi kaleng. "Aku nggak pesan kopi," ujar Ayla. "Yang bilang kamu pesan siapa?" "Ini bentuk sayang." "Terima aja," kata Davin dengan senyum khasnya. Ayla tertawa kecil. Davin duduk di sampingnya, cukup dekat hingga Ayla bisa mencium aroma parfumnya yang selalu ringan, campuran mint dan cedarwood. Wangi yang nyaman. Menenangkan. "Aku serius waktu nulis surat itu, Aye," ujar Davin pelan. Ayla menatap lurus ke kolam kecil di depan mereka. Seekor angsa putih melintas pelan, menciptakan riak kecil yang tenang. Tidak seperti hatinya. "Aku tahu, Dav. Tapi kamu juga tahu aku belum selesai dengan perasaanku ke Raihan. Aku nggak minta kamu balas perasaanku sekarang. Aku cuma pengen kamu tahu aku ada. Itu aja." Seketika itu, Ayla merasa bersalah. Pada Davin. Dan pada dirinya sendiri. "Dav, kamu gak capek sayang sama orang yang gak bisa bales? Aku lebih capek lihat kamu terus nunggu orang yang bahkan gak sadar kamu terluka." Kalimat itu menampar. Tapi hangat. Jujur. Dan menyayat. Tiba-tiba, telepon Ayla berdering. Nama Raihan muncul di layar. Ayla dan Davin saling bertatapan sejenak. Lalu dengan ragu, Ayla mengangkat. "Halo, Raihan? Hei, kamu bisa ke taman kota sore ini? Ada yang pengen aku omongin." Ayla menelan ludah.
Oke. Jam berapa? Jam 5. Aku tunggu di bangku kayu dekat air mancur, ya. Setelah sambungan terputus, Davin bangkit. Pergilah. Tapi kalau kamu pulang dengan hati yang makin patah, kamu tahu harus nyari siapa. Ayla diam. Ia tahu maksud Davin. Tapi ia juga tahu, ia belum siap berhenti berharap. Sore itu, Ayla berdiri di depan air mancur taman kota. Hujan gerimis mulai turun, namun ia tetap menunggu. 5 menit. 10 menit. 20. Akhirnya, Raihan datang. Dengan Citra. Ayla menunduk sesaat. Ini bukan skenario yang ia harapkan. Raihan tersenyum, tapi wajahnya tegang. Ayla, aku minta maaf, katanya pelan. Kalau selama ini kamu menunggu sesuatu yang aku nggak bisa kasih. Ayla menahan napas. Citra hanya berdiri di belakang Raihan, memegang payung. Aku akan menikah sama Citra bulan depan, lanjut Raihan. Dan dunia Ayla runtuh. Kenapa harus ngajak aku ketemu buat bilang itu? Bisiknya nyaris tak terdengar. Raihan terlihat menyesal. Karena aku nggak pengen kamu tahu dari orang lain. Kamu penting buat aku. Tapi, bukan sebagai kekasih. Maaf. Ayla menatap Raihan. Lalu Citra. Lalu dirinya sendiri. Ia ingin menangis, tapi tak ada air mata yang keluar. Mungkin hatinya sudah terlalu penuh untuk bocor. Ia melangkah pergi. Tak menoleh. Tak bicara. Hanya berjalan dengan langkah cepat, seperti dikejar kenangan. Di halte bus, hujan turun deras. Ayla duduk diam, menatap tetesan air yang menghantam tanah. Suara langkah kaki menghampirinya. Davin. Kenapa kamu tahu aku di sini? Tanya Ayla tanpa menoleh. Aku selalu tahu kamu di mana, karena aku selalu nyari kamu, jawab Davin lirih. Ayla tak kuat lagi. Ia menoleh, matanya merah. Dia mau nikah, Dav, sama Citra. Davin mengangguk pelan. Aku tahu. Ayla bersandar di bahu Davin. Akhirnya menangis. Dan Davin membiarkannya. Tak berkata apa-apa. Hanya menggenggam tangannya erat, seakan ingin berkata, aku di sini. Gak akan kemana-mana. Malam itu, Ayla duduk di balkon kamarnya yang menghadap ke jalan kecil penuh lampu kota. Suasana sunyi, tapi pikirannya berisik. Raihan akan menikah dengan Citra. Kenyataan itu seperti pisau yang terus mengiris hati tanpa henti. Namun yang paling sakit bukan kabar itu saja, melainkan saat menyadari bahwa selama ini, meski dia mencintai Raihan, Raihan justru mencintai orang lain. Dan adiknya, Davin, malah diam-diam mencintai dirinya. Ayla menggenggam erat bantal di pangkuannya. Bayangan Davin muncul di pikirannya, tangan yang selalu siap menggapainya, mata yang selalu mengerti tanpa banyak kata. Tapi dia masih terjebak dalam bayang-bayang Raihan. Keesokan harinya, Ayla dan Davin bertemu di kampus. Suasana agak canggung, tapi Davin mencoba mencairkan suasana. Aku masak buat kamu. Makan siang di kantin nanti, tawar Davin. Ayla mengangguk, sedikit tersenyum. Mungkin inilah saatnya ia memberi kesempatan untuk rasa yang baru. Di kantin, sambil makan, Davin berbicara pelan. Ayla, aku gak pernah bilang kamu harus langsung lupa Raihan. Aku cuma pengen kamu tahu, aku ada untuk kamu, kapanpun kamu mau. Ayla memandang Davin. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ada kenyamanan yang tak pernah dia rasakan selama mengejar Raihan. Namun, tiba-tiba telepon Ayla berdering. Pesan dari Raihan. Bisa kita ketemu?
Ada hal penting yang harus aku jelaskan. Pertemuan di sebuah kafe kecil itu berlangsung dengan tegang. Raihan tampak lebih serius daripada sebelumnya. Ayla, aku nggak mau kamu salah paham, katanya. Aku cinta Citra. Tapi aku sadar aku juga punya tanggung jawab sama kamu sebagai kakak adik. Ayla menatapnya heran. Apa maksudmu? Raihan menarik napas dalam. Davin, dia sudah bilang aku sesuatu. Aku takut hubungan aku sama dia dan kamu akan rusak. Aku nggak mau kehilangan kalian berdua. Ayla kaget. Begitu juga dengan Raihan. Mereka selama ini berusaha menyembunyikan rasa tapi ternyata semua tercium oleh Davin. Raihan mengakhiri pembicaraan dengan, aku berharap kita bisa tetap dekat, walaupun aku menikah nanti. Ayla pulang dengan hati yang berat. Dia menyadari, dia berada dalam segitiga yang rumit. Mencintai Raihan, yang mencintai orang lain, dicintai Davin, yang tak bisa dia balas. Malam itu Ayla menangis lagi, kali ini bukan karena patah hati, tapi karena harus memilih antara cinta dan keluarga. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuan di kafe itu. Persahabatan antara Ayla, Raihan, dan Davin terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Ayla tahu, suatu saat tali itu akan putus kalau ia terus membiarkan perasaan dan situasi ini menggantung tanpa keputusan. Suatu sore, Ayla dan Davin duduk di sebuah kafe kecil yang biasa mereka kunjungi. Suasana lebih hangat, namun masih ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Ayla, aku nggak mau terus-terusan kayak gini, kata Davin dengan suara pelan tapi tegas. Aku nggak bisa terus mencintai kamu kalau kamu nggak pernah mau lihat aku sebagai lebih dari sekadar teman. Ayla menghela napas panjang. Ia tahu Davin benar, tapi juga tahu hatinya belum siap melepaskan Raihan. Davin, aku nggak bisa bohong. Aku masih sayang Raihan, jawab Ayla jujur. Tapi aku juga nggak mau menyakiti kamu. Aku benar-benar bingung. Davin tersenyum getir. Aku paham, Aye. Tapi kamu harus tahu, cintaku ini bukan cuma soal aku. Ini soal kita berdua, dan aku ingin kita bahagia, apapun itu. Ayla menunduk, pikirannya bercabang antara rasa bersalah dan harapan. Di sisi lain, Raihan menghadapi dilema yang tak kalah berat. Citra sudah menjadi tunangannya, dan hari pernikahan semakin dekat. Namun, hatinya tetap terganggu dengan Ayla dan Davin. Suatu malam, Raihan bertemu dengan Citra di sebuah restoran mewah. Di sana, Citra berkata dengan serius, Raihan, aku tahu kamu masih peduli pada Ayla dan Davin. Aku nggak mau jadi penghalang, tapi aku juga ingin kamu jujur sama aku. Raihan memandang Citra dalam-dalam. Aku takut kehilangan mereka, tapi aku juga nggak mau menyakitimu. Ini bukan soal aku nggak cinta kamu, tapi tentang bagaimana aku harus menghadapi masa lalu dan keluargaku. Citra menggenggam tangan Raihan. Kalau kamu mau waktu, aku siap menunggu. Tapi jangan sampai kamu terjebak di masa lalu terus. Malam itu, Raihan pulang dengan pikiran kacau. Dia sadar, cinta dan tanggung jawabnya harus seimbang, tapi ia belum tahu caranya. Sementara itu, Ayla menerima pesan dari Davin. Kalau kamu belum siap untuk aku akan sabar. Tapi jangan biarkan aku jadi tempat pelarian. Ayla membaca pesan itu berkali-kali, hatinya bergetar. Ia tahu, waktu tidak akan menunggu mereka. Pagi itu, Ayla duduk di taman kampus, menatap langit biru tanpa awan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba merangkum keberanian yang sudah lama ia simpan. Hari ini ia harus membuat keputusan. Di depan pintu kamar, Ayla mengirim pesan singkat kepada Davin dan Raihan. Pesan itu sederhana. Kita perlu bicara, penting. Tidak lama kemudian, mereka berdua datang secara bergantian ke apartemen kecil Ayla. Pertama Davin,
dengan wajah penuh harap. Kamu sudah pikirkan semuanya, Ayla? Ayla mengangguk. Aku tahu betapa tulusnya kamu sayang sama aku, Dav. Aku berterima kasih. Tapi aku sadar, aku harus jujur sama diri sendiri. Davin menunggu dengan sabar. Aku masih sayang Raihan, dan aku tahu dia juga sudah punya pilihan. Aku nggak mau jadi penghalang untuk kebahagiaan siapapun. Mata Davin berkaca-kaca, tapi dia tersenyum. Aku pengen kamu bahagia. Kalau itu dengan dia, aku akan belajar melepaskan. Beberapa jam kemudian, Raihan datang. Ia terlihat tegang dan ragu. Ayla, aku sudah bicara dengan Citra. Kami memutuskan untuk menunda pernikahan. Aku nggak mau memulai sesuatu kalau hati masih belum utuh. Ayla terkejut. Raihan, kamu benar-benar ingin dengar aku? Aku harus, jawabnya. Aku nggak mau kehilangan kamu dan Davin. Aku ingin kita bisa hidup damai. Aku nggak janji semuanya mudah, tapi aku mau coba. Mereka bertiga duduk bersama, membicarakan perasaan dan harapan masing-masing. Ayla tahu ini bukan akhir yang sederhana. Cinta segitiga ini penuh luka dan haru, tapi juga penuh kejujuran dan pengertian. Davin memutuskan untuk mundur, memberi ruang bagi Ayla dan Raihan yang harus menyelesaikan hubungan mereka dengan jujur. Ayla dan Raihan perlahan mencoba membangun kembali ikatan kakak adik yang sehat, tanpa perasaan cinta yang menyakitkan. Dan Ayla, ia mulai membuka hati untuk Davin, perlahan dan penuh kehati-hatian, karena ia tahu cinta tak selalu harus sempurna, tapi harus tulus. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Ayla menatap kedua sosok penting dalam hidupnya. Haturnya penuh damai. Ia tahu, cinta itu bukan hanya soal memiliki, tapi juga melepaskan dan memberi ruang untuk bahagia.